Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RS Studio Sablon. Oke mas bro, sekian lama kita tidak berjumpa. Akhirnya alhamdulillah saya masih bisa ngevlog lagi ya, karena beberapa tahun ini masih dalam kondisi efek pandemi. Sekarang workshop saya udah beda lagi mas bro. Tapi sebelum saya sedikit cerita dan review workshop, yang baru gabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya mas bro, karena subscribe itu gratis, dapat pahala. Dan semoga yang udah subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Oke mas bro, sekian lama saya nggak ngevlog, hampir ada 2 tahun, setahun lebih, sampai kumis saya dan jenggot ini gondrong. Saya mau review workshop dulu. Jadi ini saya sekarang workshopnya di rumah mas bro. Kemarin saya video-video sebelumnya itu paletnya banyak, status hanya karyawan mas bro, dan saya hanya bekerja di salah satu vendor di Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman yang udah tahu, beberapa saya di situ cuma karyawan. Dan sekarang alhamdulillah saya udah punya workshop sendiri dan masih berjalan untuk terus berkarya dan nyablon, dan juga sharing-sharing pengalaman pribadi yang saya upload di video-video channel saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya memakai meja rel, ini sekitar panjangnya 3 meter. Ini ada 6 palet. Ruangan saya ini bisa dibilang kecil karena nyampur sama rumah. Jadi workshop saya sekarang ini kontrakan plus tempat tinggal saya, istri, dan anak saya. Makanya di bawah nih berantakan nih, ada mainan mas bro. Seperti yang kita lihat ini, anak saya perempuan, mumpung lagi di rumah kakak ipar, jadi saya sempetin ngevlog. Jadi di sini mejanya saya potong karena ruangan saya nggak dapet 3 meter mas bro, mentok jendela. Saya cuma pakai 5 palet, dan yang 1 palet ini saya potong sendiri untuk sablon tangan. Di sini saya lagi garap salah satu customer, bisa dibilang langganan. Di video sebelumnya mungkin ada artikel Kuningan Hunting modifikasi. Sampai sekarang kita masih garap. Dan yang ini saya garap totalnya 11 warna. Di sini screen pun saya masih memakai screen kayu. Dan lihat sendiri, rakel pun masih sepi mas bro. Cuma beberapa aja. Namanya kita mulai dari nol lagi. Dan di sini tempat rakel kecil. Ini wallpaper nggak jelas, ini saya iseng tempelin biar kelihatan enak aja. Jadi di sini saya memakai meja rel, dan rakel pun masih campur, ada almu, ada kayu. Dan di sini masih pakai karet merah karena saya lebih suka yang merah mas bro, tapi yang rada keras. Ada tinta plastisol karena rubber saya jarang. Dan di bawah meja ini ada PC, ya bisa dibilang speknya biasa aja, yang penting lancar buat Corel dan Photoshop buat ngedit desain. Nah ini
ini screennya mas bro. Jadi rak screen tuh nggak ada, cuma ada rak rakel. Di sini saya kapasitas listrik cuma 1300. Ini MCB saya pasang sendiri, MCB dalam. Kalau luar ini PLN tugasnya. Oke, kita habis dari ruangan depan, kita cek untuk ruangan belakangnya mas bro. Ini kontrakan saya mas bro. Di sini udah kamar. Ini istri lagi nyuci. Ini dapur. Ini dia tinta-tinta mas bro. Ini meja abruk. Saya memakai 6 lampu. Ini meja bikin sendiri, 6 lampu LED. Ini ada mesin steam buat nyuci screen, tempat-tempat screen. Nah, disinilah ruangan jorok saya mas bro. Dalam arti jorok itu ya berantakan kayak gini, tinta-tinta. Jadi untuk ngabruknya saya pakai mesin ini mas bro, pompa DC yang memakai adaptor. Jadi untuk ngabruknya ini, untuk cuci screennya udah ada mesin steam. Lihat sendiri rak tintanya, tinta pun masih sedikit ya. Saya bikin sendiri juga. Ya beginilah kondisinya. Ini ada sepeda adik saya, ini ngegantung udah nggak kepake. Udah bisa dibilang ini ruangan gudang lah. Saya jadiin untuk tempat cuci screen, bersih-bersih. Dan ini quarter. Jadi kalau untuk ngoles abruk saya tetap di depan karena kipasnya di depan. Jadi selain ada tinta, ini di sini ada solar. Jadi di kalau daerah sini udah nggak ada solar mas bro, adanya ada X-Lite. Ini saya sedang memakai obat abruk ini. Yang ini agak sulit dicucinya, masih berbekas ungu. Masih enakan TX mas bro, karena saya mau nyoba aja. Ada minyak goreng buat HVS. Ini tinta yang kita lagi garap di depan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di depannya ada 2, jadi 10, 11 warna. Oke mas bro, kita ke ruangan depan lagi. Dan di sini saya hanya memakai hot gun merek ini mas bro, Xenon, yang katanya di sini tulisannya 800 watt. Nah, tapi tetap aja ketika saya nyalakan nomor 2 jepret, jadi cuma bisa nomor 1. Apalagi kalau istri lagi masak nasi ya sama nyetrika, udah pasti jepret. Jadi 1300 ini saya cuma bisa pakai hot gun nomor 1. Jadi di sini nggak ada curing, mesin press pun nggak ada mas bro. Tadinya ada mesin press di sini, tapi karena keadaan ya udah saya jual mas bro. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita beli lagi kalau ada rezekinya, amin. Oke, di sini ya alhamdulillah ya, nih ordan yang belum kegarap. Yang ini udah selesai, yang ini tinggal belakang, nah yang ini belum sama sekali. Jadi meja ini saya memakai paletnya, ini bahannya MDF. Saya mesen di salah satu vendor yang juga nyablon juga di Cakung, Jakarta Timur. Dan yang ini wallpaper sengaja saya kosongin tengahnya, tadinya buat pajangan mas bro, karena belum sempat kepasang, jadi masih kosong begini.
dan di sana itu print buat next project yang akan saya garap. Jadi sekarang biarpun kecil, alhamdulillah saya bosnya Mas Bro. Seperti kata Bob Sadino, setinggi apapun pangkatmu, kamu hanya karyawan, dan sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Asik. Memang sih ada perbedaan antara orang kerja dan pengusaha. Yang nggak bisa dimiliki pekerja adalah kebebasan, Mas Bro. Jadi kalau usaha sendiri ya terserah kita yang ngatur sendiri. Jadi kalau untuk pekerja ya resiko kalau diatur-atur bos, karena kita hanya pekerja atau karyawan. Jadi kemarin itu saya ngevlog di workshop kerjaan, bisa dibilang kerjaan. Itu aji mumpung ya, mumpung kita bisa sharing ya, kita sempetin untuk vlog. Karena saya udah di PHK, jadi ya beginilah, udah resiko jadi karyawan. Jadi mau nggak mau ya kita harus terima lah. Dan sekarang alhamdulillah udah ada workshop, kita tinggal gaspol. Oke, jadi ya begitu aja review workshop dan sedikit cerita saya. Jadi ya inilah workshop, bisa dibilang workshop rumahan ala RS Studio Sablon. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya supaya saya lebih semangat dan berkembang lagi untuk upload video tentang dunia sablon kaos. Jadi ya setelah video ini kita akan mereview pengerjaan kuningan hunting ini. Kalau teman-teman pengen tahu, ini hanya sekali naik aja. Gimana tips dan triknya nanti dicek video berikutnya.